Sufi Islamic Boarding School. Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa laqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala rahmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya yang besar tidak terasa membawa kita pada pertengahan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, kesehatan, keselamatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang mulia. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan kita di dalam semua aspek kehidupan kita. Karena beliaulah kita semua menjadi umat yang termulia dari seluruh umat manusia. Karena beliaulah kita semua insyaallah akan mendapatkan syafaat di hari yang tidak ada syafaat pertolongan kecuali pertolongan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat sidang Jumat yang berbahagia, kembali kita mengingatkan agar selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala macam perintahnya dan menjauhi larangannya. Betapa banyak perintah-perintah Allah yang kita langgar, betapa banyak perintah-perintah Allah yang kita loloskan dalam kehidupan kita sehari-hari, menyebabkan merosotnya iman kepada titik nol yang tidak kita inginkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita terus memelihara iman dan takwa kita, dan jangan sampai kita meninggal dalam kondisi kita tidak beriman dan bertakwa. Zero iman, zero Islam, yang akan menjadikan seorang itu murtad daripada ajaran agama Allah, dan tidak lagi kita bisa menghirup indahnya surga, baunya surga, dan pemandangan-pemandangan yang indah di dalamnya. Oleh karenanya, setiap kali Jumat, dan merupakan sunnah daripada Nabi Muhammad SAW dalam khutbahnya, selalu memperingatkan para hadirin yang hadir dalam salat Jumat untuk selalu meningkatkan iman mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka di dalam pekan berikutnya termotivasi, terinspirasi, terus beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan molor, bukan mundur, atau malah menjadi orang-orang yang murtad daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki sebuah musim yang besar, bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh taubat. Betapa banyak kepentingan kita kepada Ramadan agar terulang terus dalam kehidupan kita. Dengan Ramadan, seorang bisa mensucikan dirinya dari berbagai macam dosa, memutihkan hatinya dari yang gelap gulita menjadi terang benderang, mensucikan hatinya dari penyakit-penyakit hati yang selama ini berada di dalam hatinya.
Na'udzubillah min dzalik, datangnya Ramadan yang merupakan karamat bagi kita. Saat ini kita melihat orang-orang tidak lagi memuliakan datangnya bulan Ramadan, padahal salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, mereka sangat gegap gempita ketika datang bulan Ramadan, membersihkan masjid mereka, menyalakan masjid mereka dengan cahaya yang lebih daripada sebelumnya, kemudian memberikan wewangi-wangian di dalam masjidnya, dan semua apa yang bisa mereka lakukan untuk menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang khusyuk, adalah ibadah yang diminati oleh kebanyakan orang. Saudara-saudara, keramatnya bulan Ramadan karena di dalamnya adalah itqun minan nar. Allah Subhanahu wa taala lepaskan seorang yang sudah divonis masuk neraka untuk tidak masuk neraka. Allah bebaskan dia dari belenggu api neraka. Itu adanya di bulan Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang diagungkan oleh umat Islam. Namun bagaimana kalau seandainya seorang mendekati bulan Ramadan, dia belum siap, dia belum bisa mensucikan hatinya dari senangnya nonton film dan sinetron, dari senangnya mendengarkan lagu-lagu dan musik-musik yang akan menjadikan dia semakin jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan dekatnya Ramadan masih ada orang-orang yang masih bolong-bolong dalam solatnya, masih tidak mau mencoba indahnya solat malam, masih belum bisa mencoba indahnya membaca Al-Quran dengan khusyuk. Apakah orang-orang yang saya sebutkan tadi mampu merasakan keramatnya besarnya bulan Ramadan? Tentunya tidak, saudara-saudara. Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala besarkan, yang Allah Subhanahu wa taala agungkan untuk mereka-mereka yang suci hatinya daripada kotoran-kotoran dosa, daripada penyakit-penyakit hati, daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang selama ini dia lakukan. Maka lihatlah perbedaan mereka yang telah berniat untuk masuk ke dalam bulan Ramadan dengan mereka yang tidak pernah berniat untuk masuk di bulan Ramadan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika datang bulan Sya'ban memberikan wasiat kepada anaknya untuk meniatkan al-khair, meniatkan kebaikan. Niatlah dari sekarang ini dengan kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bantu engkau wahai anakku untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Maka termasuk iqtida bi sirati salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Mulai bulan ini kita berniat untuk menjalankan kebaikan-kebaikan yang akan datang di bulan Ramadan, dari membaca Quran, dari salat malam, bersedekah, berinfak, berzakat, dan setumpuk segudang macam kebaikan yang tidak bisa disebutkan pada Jumat ini. Orang-orang yang bisa memanfaatkan Ramadan adalah orang-orang yang tidak ditutupi hatinya dengan kotoran-kotoran hati dan penyakit-penyakit hati. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya orang itu punya penyakit hati, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini adalah peringatan bagi para pelaku dosa yang tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup hatinya sehingga dia tidak mampu mendengarkan kebaikan, tidak mampu mendengarkan nasihat, tidak mampu mendengarkan ajakan-ajakan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kunci pintu hatinya. Allah Subhanahu wa taala kunci telinganya. Allah Subhanahu wa taala kunci matanya, sehingga betul-betul mereka tidak mampu untuk beristifadah, untuk memanfaatkan momen Ramadan dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala agar dosa yang kita lakukan selama ini bersih, maka petunjuk baginda Nabi SAW, setiap kali Nabi SAW selepas salat fardunya
beliau mengucapkan istighfar 3 kali. Ini adalah bukti bahwasanya dosa itu tidak bisa dihapus kecuali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaknya istighfar, perbanyaklah istighfar di bulan ini agar kita termasuk orang-orang yang bisa meriakan bulan Ramadan, yang bisa mengagungkan bulan Ramadan. Jangan menjadi fulan dan allan yang mana mereka itu takut dengan masuknya bulan Ramadan, takut mereka tidak bisa makan berjamaah, takut mereka tidak bisa nongkrong di kafe-kafe mereka, takut mereka itu tidak bisa lagi nonton sinetron-sinetron Korea, takut kalau seandainya mereka tidak bisa lagi pergi ke mall. Na'udzubillah min dzalik. Apabila hal itu ada pada diri seorang, berarti orang ini adalah pengidap dosa yang sangat banyak dan belum ditaubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Izzu ibnu Abdus Salam, wallahi, demi Allah, kalian tidak sampai kepada sesuatu kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mampu memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah sangat terbatas. Tidak seperti umur umat manusia sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betul kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 atau ila 70. Umur umatku itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Begitu singkat umurnya pengikut Nabi Muhammad ini. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang pandai memanfaatkan usianya dengan sebaik-baiknya. Dan saatnya nanti di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala yang kecil, melipat gandakan amalan yang kecil dengan pahala yang besar. Saatnya nanti di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita segudang amalan. Apakah kita mau mengambilnya? Apakah kita mau menjadi ataukah kita menjadi orang yang malas-malasan untuk tidak mengambil segudang amalan dengan sesuatu yang kecil yang kita bisa amalkan di bulan Ramadan? Kesempatan yang besar ini tidak mungkin kita raih kecuali kalau kita sudah siap menghadapi bulan Ramadan. Saatnya sekarang ini, di pertengahan bulan Sya'ban ini, kita berbenah diri, kita menyiapkan apa yang harus kita miliki dalam perjalanan Ramadan nanti. Di dalam perjalanan Ramadan nanti seorang tidak boleh mundur, tidak boleh turun daripada keretanya, tidak boleh turun daripada perjalanannya. Terus Ramadan itu akan meninggalkan kita. Ketika kita istirahat sejenak, maka Ramadan akan mengatakan selamat tinggal saudara, kita tidak akan bertemu lagi. Itulah yang kita takutkan saudara, itulah yang kita khawatirkan saudara. Kalau kita tidak bersiap, kalau kita tidak berniat mulai saat ini, kalau bukan saat ini, kapan lagi? Oleh karenanya di akhir khutbah ini kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighsil dhunubana, Allahumma ighfir dhunubana, Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba abaina wa aba abaina wa li jami'il muslimina ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan,
warzuqna qiyamahu warzuqna tilawatal Qur'an warzuqna sadaqatahu fi Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik wa thabbit qulubana ala dinik. Allahumma istajib da'watana innaka anta mujibus sa'ilin innaka anta qaribun mujibud da'awat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimis shalah. Al Wafi Islamic Boarding School